Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang sedang mendengarkan di malam hari, yang mungkin lampunya redup atau sendirian di kamar, semoga kalian selalu diberi perlindungan. Cerita ini bukan sekadar kisah horor, tapi juga pengingat tentang hidup, tentang rezeki, dan tentang batas yang kadang tak terlihat antara dunia kita dan dunia lain. Dengarkan baik-baik, karena tidak semua undangan sebaiknya diterima. Apalagi jika datang di waktu yang tidak biasa. Pak Karman adalah lelaki parubaya yang hidupnya nyaris tak pernah berlebih sejak muda. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan telapak tangannya penuh kapalan. Setiap pagi, bahkan sebelum suara ayam jantan terdengar jelas, Pak Karman sudah bangun. Ia tidak pernah perlu jam weker. Rasa lapar dan kebiasaan hidup susah sudah menjadi alarm alami baginya. Rumahnya kecil, berdinding kayu tua yang sudah mulai lapuk di beberapa bagian. Jika hujan deras datang, suara air menetes dari atap seng menjadi musik yang tak pernah ia minta. Tapi disitulah ia hidup, bersama istrinya dan seorang cucu kecil yang kini menjadi alasan terbesarnya untuk tetap bertahan. Istrinya sering bangun bersamaan dengannya. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan cucu mereka, perempuan itu menyiapkan air panas dan nasi sisa semalam. Lauknya kadang hanya garam, kadang tempe goreng tipis, kadang tak ada apa-apa sama sekali. Yang penting ada isinya, kata istrinya suatu pagi sambil tersenyum kecil. Pak Karman hanya mengangguk. Ia sudah terlalu sering hidup dalam kondisi seperti ini untuk mengeluh. Baginya, mengeluh tak akan membuat nasi bertambah. Hari-harinya tak pernah pasti. Kadang ia dipanggil orang pasar untuk mengangkat karung beras atau sayuran. Kadang ia hanya berjalan dari rumah ke rumah menawarkan tenaga, berharap ada yang butuh bantuan. Kalau tidak ada, ia mencari rumput untuk ternak orang lain. Upahnya kecil, tapi cukup untuk menyambung hidup. Yang membuatnya tetap kuat adalah cucunya. Anak kecil itu sering menunggunya pulang sambil duduk di depan rumah. Matanya berbinar setiap kali melihat sosok kakeknya muncul dari ujung jalan. "Kakek pulang," kata bocah itu setiap sore, seolah itu adalah kabar paling membahagiakan di dunia. Pak Karman selalu tersenyum setiap mendengarnya, meski tubuhnya lelah bukan main. Suatu sore, setelah seharian tak mendapatkan pekerjaan di pasar, Pak Karman memutuskan mencari rumput lebih jauh dari biasanya. Ia membawa sabit tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Langkahnya pelan menyusuri jalan tanah yang semakin jarang dilalui orang. Ladang itu sebenarnya bukan tempat asing, tapi juga bukan tempat yang sering didatangi warga. Banyak orang bilang tempat itu terasa beda. Entah kenapa, anginnya selalu lebih dingin dari tempat lain, bahkan saat matahari masih terang. Pak Karman sampai di sana menjelang sore. Matahari masih terlihat, tapi cahayanya sudah mulai menguning. Ia mulai memotong rumput, satu demi satu, memasukkannya ke dalam karung. Suasana sangat sepi. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga, hanya suara sabit yang beradu dengan rumput. Saat itulah, tanpa tanda apapun, ia mendengar suaranya. "Pak Karman." Ia berhenti, sabitnya menggantung di udara. "Pak Karman." Suara itu pelan, seperti orang memanggil dari kejauhan, tapi jelas menyebut namanya. Jantung Pak Karman berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. "Siapa ya?" gumamnya pelan. Ia yakin tak ada orang lain di ladang itu sejak tadi. Jalan menuju ke sana pun sepi. Ia melangkah beberapa langkah, matanya menyapu sekitar. "Pak Karman?" Kali ini suara itu terdengar lebih dekat. Bukan dari arah jalan, tapi dari dalam ladang, dekat pohon-pohon kelapa yang tumbuh rapat. "Waalaikumsalam," jawabnya refleks, lalu langsung menyesal setelah kata itu keluar dari mulutnya. Dari balik pohon kelapa, muncul seorang laki-laki. Pakaiannya rapi, bersih, terlalu bersih untuk ukuran orang yang berada di ladang. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya tenang, senyumnya tipis. "Maaf Pak, mengagetkan," kata laki-laki itu dengan suara lembut. Pak Karman memperhatikannya. Ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman, tapi ia tak bisa menjelaskannya. Wajah laki-laki itu seperti wajah orang baik, tapi matanya
Matanya terasa menatap terlalu dalam. "Ada apa, Pak?" tanya Pak Karman akhirnya. Laki-laki itu menunjuk ke arah pohon kelapa yang tinggi. "Saya butuh kelapa, Pak, tapi saya tidak berani memanjat. Boleh minta tolong?" Pak Karman menoleh ke pohon itu. Tinggi, cukup beresiko untuk orang seusianya. Ia ragu sejenak. "Saya sudah tua," katanya jujur. Laki-laki itu tersenyum lebih lebar. "Saya yakin Bapak bisa. Saya lihat tadi Bapak gesit." Entah kenapa, pujian sederhana itu membuat Pak Karman mengangguk. Ia menaruh karung rumputnya lalu mulai memanjat. Tangannya gemetar, tapi ia berhasil. Kelapa jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk berat. Saat ia turun, napasnya tersengal. Hari sudah semakin sore. Matahari hampir tenggelam. "Terima kasih banyak, Pak," kata laki-laki itu. Suaranya terdengar tulus. Pak Karman mengangguk. "Sama-sama." Lalu seolah baru teringat sesuatu, laki-laki itu berkata, "Kalau berkenan, malam ini datanglah ke kenduri di tempat ini, jam 8. Pak Karman terdiam. Kenduri. Iya, sebagai ucapan terima kasih. Ada rasa tak enak yang langsung menyelinap di dada Pak Karman. Kenduri malam-malam, di ladang sepi, tanpa menyebut desa. Saya lihat nanti," jawabnya ragu. Laki-laki itu hanya tersenyum. "Kami tunggu." Setelah itu, ia melangkah ke belakang, masuk ke balik pepohonan. Pak Karman mengedipkan mata sebentar, dan saat ia melihat lagi, laki-laki itu sudah tidak ada. Tak ada suara langkah, tak ada suara ranting patah, hanya angin dingin yang tiba-tiba berhembus lebih kencang. Pak Karman berdiri lama di sana, dadanya terasa berat. Ia mengambil karung rumputnya dan berjalan pulang dengan langkah cepat tanpa berani menoleh ke belakang. Di sepanjang jalan, satu kalimat terus terngiang di kepalanya. "Kami tunggu." Sepanjang jalan pulang, langkah Pak Karman terasa lebih berat dari biasanya. Karung rumput yang dipikul di bahunya sebenarnya tak lebih berat dari hari-hari lain. Tapi entah kenapa, punggungnya terasa ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Angin sore berembus dingin, menyusup ke sela bajunya, membuat tengkuknya merinding. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. "Kami tunggu." Pak Karman mencoba menepis pikiran aneh. Ia menganggap mungkin tadi hanya bertemu orang desa lain yang kebetulan lewat. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin banyak hal yang terasa janggal. Tidak ada suara langkah ketika laki-laki itu pergi. Tidak ada suara daun bergeser, padahal ladang itu penuh semak dan ranting kering. "Ah, aku kebanyakan mikir," gumamnya sendiri. Saat hampir sampai rumah, suara anak kecil memanggilnya terdengar. "Kakek!" Cucunya berlari kecil ke arahnya. Pak Karman langsung tersenyum, rasa berat di dadanya sedikit berkurang. Ia menurunkan karung rumput dan menggendong bocah itu. "Sudah main apa hari ini?" tanyanya polos. "Main tanah," jawab cucunya polos. Istrinya keluar dari rumah menyambut mereka dengan senyum yang lelah. "Kok lama, Man?" jawab Pak Karman singkat. Ia tak langsung menceritakan apa yang terjadi. Entah kenapa, ada rasa tak nyaman jika membicarakannya di sore itu. Malam mulai turun, lampu minyak dinyalakan. Mereka makan dengan sederhana seperti biasa. Namun sepanjang makan, Pak Karman lebih banyak diam. Sendoknya bergerak pelan, pikirannya melayang-layang. Istrinya memperhatikannya. "Kamu kenapa, Man? Kayak ada yang dipikirkan." Pak Karman menghela napas pelan. "Tadi aku ketemu orang aneh di ladang." Istrinya berhenti makan. "Aneh gimana?" Pak Karman menceritakan sekadarnya tentang orang yang minta tolong dipetikan kelapa, tentang gundangan kenduri malam ini. Tapi ia tidak menceritakan soal hilangnya orang itu begitu saja. "Kenduri jam 8 malam di ladang?" ulang istrinya dengan wajah mengernyit. "Loh, kok aneh?" "Iya, aku juga mikir gitu," jawab Pak Karman. "Makanya aku ragu mau datang." Istrinya terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Kalau hatimu nggak enak, ya nggak usah, Man." Pak Karman mengangguk, tapi dalam hatinya
Ada dua suara yang saling bertentangan. Satu suara memperingatkan agar ia tidak datang. Suara lain yang lebih pelan tapi licik berkata bahwa mungkin ini rezeki, makan gratis, bantuan dari orang baik. Jam di dinding menunjukkan pukul 7 malam. Langit di luar gelap pekat. Angin kembali bertiup, kali ini lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak di rumahnya berkedip-kedip, apinya bergoyang seolah tertiup nafas seseorang. Pak Karman berdiri. "Aku keluar sebentar." Istrinya menoleh cepat. "Keluar kemana?" "Lihat-lihat saja," jawabnya menghindar. Ia memakai sandal jepitnya dan melangkah keluar rumah. Di depan rumah, ia berdiri lama. Jam di rumah tetangganya berdentang pelan, menandakan waktu semakin mendekati jam 8. Pak Karman menatap jalan menuju ladang. Hatinya kembali terasa berat. "Kalau cuma sebentar, mungkin gak apa-apa," katanya pelan pada dirinya sendiri. Ia melangkah. Semakin mendekati ladang, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Jalan tanah yang tadi siang terasa biasa, kini tampak lebih panjang dan gelap. Saat jam tangannya menunjukkan tepat pukul 8 malam, Pak Karman sampai di ladang itu. Awalnya, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan bayangan pohon yang menjulang. Angin berhenti berembus, udara terasa diam, seperti menahan napas. Pak Karman berdiri ragu. "Halo?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia hampir saja berbalik pergi ketika tiba-tiba di kejauhan sebuah cahaya kecil menyala, seperti lampu minyak. Lalu satu lagi dan satu lagi. Cahaya-cahaya itu menyala sendiri, berjajar, membentuk jalan kecil di tengah ladang. Pak Karman menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Ini apa?" bisiknya. Suara gamelan terdengar pelan, bukan keras, bukan jelas, seperti datang dari jauh, tapi terasa dekat. Nada-nadanya lembut, membuat bulu kuduknya berdiri. Di hadapannya, sesuatu yang tak mungkin terjadi mulai terlihat. Rumah-rumah kayu muncul perlahan, bukan seperti dibangun, tapi seperti disingkap dari sesuatu yang tak terlihat. Halaman-halaman bersih, jalan kecil rapi, sebuah desa berdiri di tempat yang tadi hanyalah ladang kosong. Pak Karman ternganga, kakinya gemetar. "Ini bukan ladang," gumamnya. Dari antara rumah-rumah itu, orang-orang mulai bermunculan. Mereka berjalan pelan, menyenyum ramah. Wajah mereka mirip manusia, tapi ada yang terasa janggal. Mata mereka terlalu tenang, senyumnya terlalu rapi. Langkah mereka nyaris tak bersuara. Seseorang mendekat. "Silahkan Pak Karman." Pak Karman terkejut. "Kamu tahu nama saya?" Orang itu tersenyum lebih lebar. "Tentu." Ia ingin bertanya banyak hal, tapi mulutnya terasa kaku. Kakinya melangkah mengikuti mereka, seolah ada sesuatu yang menariknya masuk lebih dalam. Di tengah desa, tikar digelar. Makanan tersaji, banyak, wangi, menggoda. "Silahkan makan," kata beberapa orang hampir bersamaan. Pak Karman duduk perlahan. Tangannya gemetar saat mengambil makanan. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, matanya terbelalak. Rasanya luar biasa, hangat, nikmat, seolah mengisi bagian dalam dirinya yang selama ini kosong. "Enak," katanya lirih tanpa sadar. Orang-orang itu tersenyum puas. Namun di balik kenikmatan itu, Pak Karman merasakan sesuatu yang lain. Waktu terasa aneh. Ia tak tahu sudah berapa lama duduk di sana. Ia melirik ke sekeliling. Tidak ada jam, tidak ada bayangan yang bergerak. Saat ia berdiri hendak pamit, suasana mendadak hening. Orang-orang berhenti bergerak, gamelan berhenti berbunyi. Dari antara mereka, laki-laki yang ia temui sore tadi melangkah maju. Wajahnya tak lagi sepenuhnya ramah, lebih serius, lebih dalam. "Kami berterima kasih atas bantuanmu," katanya pelan. "Tidak semua manusia mau menolong tanpa banyak tanya." Ia menyerahkan sebuah bungkusan kain.
Ini tanda terima kasih. Jangan dibuka di jalan. Jangan cerita sembarangan. Pak Karman menerima bungkusan itu. Berat, dingin. Kenapa? Tanyanya lirih. Laki-laki itu menatapnya lama. Karena tidak semua rezeki boleh dilihat sebelum waktunya. Kalimat itu membuat dada Pak Karman bergetar. Sekarang pulanglah, lanjut laki-laki itu. Dan ingat, jangan serakah. Saat Pak Karman melangkah keluar dari desa itu, udara mendadak dingin. Gelap menyelimuti sekelilingnya. Ketika ia menoleh, desa itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah ladang sunyi, pohon-pohon kelapa, dan angin malam yang kembali berhembus. Pak Karman berdiri terpaku, menggenggam bungkusan kain itu erat-erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ya Allah, bisiknya pelan. Ia berlari pulang tanpa menoleh lagi. Sementara di belakangnya, seolah ada banyak mata yang masih memperhatikannya dari kegelapan ladang. Pak Karman berlari menyusuri jalan tanah menuju rumahnya. Napasnya tersengal, dadanya terasa panas, sementara tangannya menggenggam bungkusan kain itu erat-erat, seolah kalau dilepas sedikit saja, benda di dalamnya akan menghilang. Sandal jepitnya beberapa kali hampir terlepas, tapi ia tak peduli. Yang ada di kepalanya hanya satu keinginan, segera sampai rumah. Sepanjang jalan, ia merasa seperti tidak sendirian. Setiap kali angin berhembus, bulu kuduknya berdiri. Ia tidak berani menoleh, meski perasaannya kuat mengatakan ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Bukan suara langkah, bukan bayangan jelas, tapi rasa ditekan di punggung, seperti ada tatapan yang terus menempel. "Tenang, Man, tenang," gumamnya berulang kali. Saat akhirnya lampu minyak rumahnya terlihat dari kejauhan, langkahnya melambat. Rasa lega bercampur takut membuat lututnya hampir lemas. Ia berhenti sejenak di depan rumah, menarik napas panjang, lalu masuk. Istrinya yang sedang menidurkan cucu langsung menoleh. "Kok cepet banget? Katanya keluar sebentar." Pak Karman menutup pintu pelan. Tangannya masih gemetar. Aku pulang saja," jawabnya singkat. Istrinya memperhatikan wajahnya. "Kamu kenapa? Mukamu pucat." Pak Karman duduk di bangku kayu, menaruh bungkusan kain itu di pangkuannya. Beberapa detik ia hanya diam, seperti sedang menimbang sesuatu di dalam kepalanya. "Aku datang ke ladang itu," katanya akhirnya. Istrinya terdiam. "Terus, ada desa di sana." Istrinya tertawa kecil mengira itu lelucon, tapi saat melihat wajah Pak Karman yang serius, senyumnya menghilang. "Desa gimana maksudmu?" Pak Karman menceritakan semuanya, tentang lampu-lampu yang menyala sendiri, gamelan, orang-orang yang menyambutnya, makanan yang rasanya tak masuk akal. Ia menceritakan dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Istrinya merinding. "Man, itu bukan kenduri biasa." Pak Karman mengangguk pelan. "Aku juga ngerasa gitu." Mereka sama-sama menatap bungkusan kain itu. "Katanya jangan dibuka di jalan, tapi sekarang aku sudah di rumah." Istrinya menelan ludah. "Buka atau enggak?" Pak Karman ragu. Ia teringat wajah laki-laki itu. Teringang lagi pesannya. "Jangan serakah, jangan cerita sembarangan." "Buka saja," katanya akhirnya. Bismillah. Dengan tangan gemetar ia membuka kain itu perlahan. Lipatan demi lipatan terbuka. Lampu minyak memantulkan cahaya kekuningan ke permukaan benda di dalamnya. Emas. Batangan emas, dingin, berat, berkilau tapi tidak menyilaukan. Bukan seperti perhiasan, tapi seperti emas murni yang belum dibentuk apa-apa. Istrinya menutup mulutnya sendiri. "Ya Allah," suaranya bergetar. "Ini beneran?" Pak Karman mengangkatnya sedikit. Beratnya nyata, bukan mimpi. Mereka terdiam lama. Tidak ada rasa senang berlebihan, yang ada justru rasa takut yang aneh. Seperti kebahagiaan ini bukan sepenuhnya milik mereka. "Man," kata istrinya pelan, "ini bukan Rizky biasa." Pak Karman mengangguk. "Makanya, kita harus hati-hati." Malam itu mereka hampir tidak bisa tidur. Pak Karman menaruh emas itu kembali ke dalam kain dan menyimpannya di tempat paling aman yang ia tahu.
Setiap suara kecil membuatnya terbangun. Setiap angin yang masuk lewat celah dinding terdengar seperti bisikan. Menjelang subuh, Pak Karman tertidur sebentar. Dan disitulah mimpi itu datang. Ia kembali berada di ladang, tapi kali ini gelap. Tidak ada lampu minyak, tidak ada gamelan. Dari kegelapan, suara-suara pelan terdengar. Rezeki itu titipan, gunakan secukupnya. Jangan dume. Pak Karman mencoba mencari sumber suara itu, tapi kakinya terasa berat. Dari kejauhan, ia melihat bayangan orang-orang yang duduk berderet. Wajah mereka samar, tapi matanya menyala redup. Laki-laki yang mengundangnya muncul dari tengah bayangan itu. "Kami tidak salah memilihmu," katanya. "Jangan buat kami menyesal." Pak Karman terbangun dengan keringat dingin. Napasnya tersengal. Lampu minyak masih menyala. Istrinya tertidur di samping cucu mereka. Ia duduk lama, menatap lantai, lalu berbisik pelan, hampir seperti janji. "Aku gak akan serakah." Hari-hari berikutnya, hidup Pak Karman perlahan berubah. Ia tidak langsung menggunakan emas itu. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap ke pasar, tetap mencari rumput. Orang-orang heran melihatnya tetap sederhana, padahal ia kini memiliki sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Tapi Pak Karman memilih diam. Suatu sore saat ia kembali dari pasar, seorang tetangga berkata, "Man, kok kamu kelihatan beda ya? Lebih tenang." Pak Karman tersenyum kecil. Mungkin karena sudah tua. Namun di dalam dirinya ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah benar-benar sama. Setiap malam tertentu, mimpi itu kembali. Selalu dengan pesan yang sama, selalu dengan peringatan yang halus tapi tegas. Dan Pak Karman mulai sadar, apapun yang ia terima malam itu bukan hanya hadiah, tapi juga ujian. Hari-hari setelah malam kenduri itu berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Pak Karman tetap bangun sebelum subuh, tetap memanggul karung, tetap menyusuri jalan pasar dengan langkah pelan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, ada sesuatu yang selalu mengganjal di dadanya. Emas itu masih tersimpan rapi. Pak Karman bahkan jarang melihatnya. Setiap kali ia teringat, peringatan dalam mimpinya kembali terngiang. Gunakan secukupnya. Ia menahan diri. Ia takut jika terlalu cepat mengubah hidupnya, sesuatu akan terjadi. Namun hidup orang kecil tidak selalu memberi pilihan. Suatu pagi, cucunya demam tinggi. Tubuh kecil itu panas, napasnya berat, dan matanya setengah terpejam. Istrinya panik. "Man, panasnya tinggi sekali," katanya dengan suara gemetar. "Kita harus bawa ke puskesmas." Pak Karman mengangguk cepat. Ia menggendong cucunya, tapi langkahnya terhenti. Puskesmas butuh biaya, obat butuh uang. Sementara uang yang ia punya hanya cukup untuk makan hari itu. Ia terdiam lama di depan pintu. "Man," panggil istrinya cemas. Pak Karman masuk kembali ke rumah. Ia membuka tempat penyimpanan itu perlahan. Kain pembungkus dibuka sedikit saja. Kilau emas terlihat. Tangannya gemetar. "Cuma sedikit," bisiknya pada diri sendiri. "Untuk cucuku." Ia menjual sebagian kecil emas itu ke kota, diam-diam, tanpa banyak bicara. Uang itu ia gunakan untuk pengobatan cucunya. Anak itu perlahan membaik. Panasnya turun. Tidurnya kembali nyenyak. Pak Karman bersyukur. Tapi malam itu, mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di tepi ladang. Desa itu terlihat, tapi lampunya redup. Orang-orang berdiri jauh, tidak mendekat. Laki-laki itu muncul. Wajahnya tenang, tapi matanya terasa lebih tajam. "Kamu menggunakan rezeki itu untuk kebutuhan," katanya. "Itu tidak salah." Pak Karman menunduk. "Saya tidak mau serakah." Laki-laki itu mengangguk pelan. "Ingat kata-katamu sendiri." Pak Karman terbangun dengan napas berat. Kali ini keringat dingin membasahi punggungnya lebih banyak dari sebelumnya. Sejak saat itu, perubahan mulai terasa. Bukan perubahan besar, tapi kecil dan ganjil.
Ayam tetangganya sering berkokok di malam hari. Angin kadang berhenti tiba-tiba saat ia melangkah melewati ladang. Dan sesekali, Pak Karman merasa seperti dipanggil, meski tak ada suara. Suatu sore, saat ia duduk di teras, seorang tetangga mendekat. "Man," kata tetangga itu sambil tertawa kecil. "Katanya kamu sekarang punya duit ya?" Pak Karman terkejut. "Siapa bilang?" Katanya kamu habis jual sesuatu ke kota," jawabnya santai. Pak Karman senyum tipis. "Buat berobat cucu." Tetangganya mengangguk, tapi sorot matanya berubah. Ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Sejak hari itu, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang bilang Pak Karman dapat rezeki nomplok. Ada yang bilang ia nemu harta karun. Ada juga yang bercanda, tapi nadanya tidak sepenuhnya bercanda. Pak Karman mulai tidak tenang. Setiap kali mendengar orang membicarakan dirinya, dadanya terasa sesak. Ia teringat pesan itu, "Jangan cerita sembarangan." Malam berikutnya, ia bermimpi lebih jelas dari sebelumnya. Ia duduk di tengah desa itu. Makanan tersaji, tapi tidak ada yang menyuruhnya makan. Orang-orang hanya menatap. Laki-laki itu berdiri di depannya. "Rezeki dari kami tidak suka dipamerkan," katanya pelan. "Semakin banyak yang tahu, semakin dekat batasnya." "Apa yang terjadi kalau saya melanggar?" tanya Pak Karman dengan suara gemetar. Laki-laki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke kejauhan. Ia melihat bayangan rumah yang runtuh, orang-orang yang menangis, dan ladang yang kembali sunyi. Ia terbangun sambil terenah. Sejak saat itu, Pak Karman berubah. Ia menolak ketika ada orang bertanya terlalu jauh. Ia tidak membeli barang mencolok. Rumahnya tetap sama, bajunya tetap lusuh. Istrinya pernah bertanya, "Man, kenapa kamu nggak pakai saja uang itu buat benerin rumah?" Pak Karman menggeleng pelan. "Belum waktunya." "Takut?" tanya istrinya. Pak Karman menatap gelap di luar rumah. Bukan takut, tapi tahu diri. Namun di dalam kegelapan, sesuatu mulai bergerak. Bukan dari desa Bunian itu, tapi dari manusia. Rasa iri, rasa penasaran, dan keinginan untuk tahu lebih banyak. Pak Karman belum sadar, ujian terberat bukan datang dari dunia lain, tapi dari dunia manusia sendiri. Sejak bisik-bisik tentang dirinya mulai terdengar, hidup Pak Karman tidak pernah benar-benar tenang. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa, tapi kini setiap langkah terasa diawasi. Setiap senyum tetangga terasa memiliki arti lain. Bahkan suara orang tertawa di kejauhan sering membuatnya menoleh, seolah nama dirinya sedang disebut. Pagi itu, saat ia baru saja kembali dari pasar, seorang lelaki bernama Pak Dulman menghampirinya. Lelaki itu terkenal suka mencampuri urusan orang lain, tapi selalu membungkusnya dengan senyum ramah. "Man," katanya sambil menepuk bahu Pak Karman. "Katanya kamu sekarang sering ke kota ya?" Pak Karman menegang sebentar, tapi ia segera tersenyum kecil. "Cuma sekali kemarin, buat cucu sakit." Pak Dulman mengangguk-angguk. "Oh iya ya, tapi kok katanya kamu pulangnya bawa uang banyak?" Pak Karman menatap mata Pak Dulman. "Uang dari mana? Saya masih kerja kayak biasa." Pak Dulman tertawa kecil, tapi tawanya terasa hambar. "Ya sudah, cuma tanya." Setelah Pak Dulman pergi, Pak Karman berdiri lama di tempat. Dadanya terasa sesak. Ia yakin ini bukan sekedar rasa penasaran biasa. Ada sesuatu yang bergerak pelan di antara manusia, seperti bau amis yang belum jelas sumbernya. Malam itu, angin kembali berhenti mendadak. Lampu minyak di rumahnya berkedip lebih sering dari biasanya. Istrinya menatapnya dengan wajah khawatir. "Man, sejak kejadian itu, rumah kita kok sering dingin ya?" Pak Karman tidak langsung menjawab. Ia menatap sudut rumah, tempat gelap yang jarang tersentuh cahaya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di sana, meski matanya tidak melihat apapun. "Mungkin angin," jawabnya akhirnya, meski suaranya tidak yakin. Saat mereka tidur, Pak Karman kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan desa yang terang. Desa itu gelap, lampunya redup, dan orang-orang berdiri membelakangi dirinya. "Kamu mulai diperhatikan." Suara itu terdengar dari segala arah. Pak Karman mencoba berbicara. "Saya tidak cerita apa-apa." Tapi manusia lain mencium baunya.
rizki yang tidak disembunyikan akan mengundang mata. Laki-laki yang dulu mengundangnya muncul. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. "Kami tidak suka perhatian," katanya pelan. "Jika rahasiamu pecah, batas akan menipis." "Batas apa?" tanya Pak Karman. "Batas antara kami dan kalian." Pak Karman terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia duduk lama, memeluk lututnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski udara malam terasa hangat. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat Pak Karman kembali dari ladang, ia mendapati jejak kaki di tanah depan rumahnya. Banyak, kecil-kecil, seperti kaki anak-anak, padahal tak ada anak-anak bermain di sana. Ia menunduk memeriksa lebih dekat. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu rumahnya. "Man," panggil istrinya dari dalam. "Kamu lihat ini?" Istrinya menunjuk ke arah dinding dapur. Ada bekas goresan tipis, seperti bekas kuku, tapi panjang dan berulang. Pak Karman menelan ludah. "Kamu dengar suara apa tadi malam?" Istrinya mengangguk pelan. "Kayak orang lewat, tapi nggak ada langkah." Malam berikutnya, suara-suara kecil mulai terdengar. Seperti bisikan, seperti orang memanggil dari kejauhan, tapi setiap kali Pak Karman membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, cucunya terbangun sambil menangis. "Kek," katanya dengan suara gemetar, "ada orang berdiri di luar." Pak Karman langsung bangkit. "Orang siapa?" "Bajunya bagus, tapi matanya gelap." Pak Karman memeluk cucunya erat-erat. Ia tidak berani keluar. Ia hanya membaca doa pelan-pelan sampai suara tangisan anak itu mereda. Paginya, Pak Karman menemukan tanah di depan rumahnya basah, seperti habis disiram meski malam itu tidak hujan. Ia sadar, ini bukan kebetulan, ini peringatan. Pak Karman mengambil keputusan. Ia membuka kembali bungkusan emas itu. Tangannya gemetar, tapi tekadnya bulat. "Kita pakai secukupnya saja," katanya pada istrinya. "Seperlunya, tidak lebih." Istrinya mengangguk. "Aku percaya sama kamu." Namun di dalam hatinya, Pak Karman tahu, ini belum selesai. Dunia lain sudah memberi tanda. Dunia manusia mulai mendekat. Dan di antara dua dunia itu, ia berdiri sendirian, membawa rahasia yang terlalu berat untuk orang sepertinya. Di kejauhan, dari arah ladang yang dulu sunyi, angin kembali berembus, membawa suara gamelan yang sangat pelan, hampir tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat Pak Karman sadar, mereka masih mengawasi. Sejak malam suara gamelan terdengar samar dari arah ladang, Pak Karman tidak pernah lagi tidur nyenyak. Tidurnya selalu terputus, seperti ada sesuatu yang sengaja membangunkannya sebelum ia benar-benar terlelap. Setiap kali membuka mata, ia selalu merasa seolah rumahnya tidak benar-benar kosong. Ia sering duduk di tepi ranjang mendengarkan, bukan dengan telinga saja, tapi dengan perasaan. Dan perasaan itu selalu mengatakan hal yang sama. Ada yang menunggu, ada yang mengamati. Suatu dini hari, saat udara terasa sangat dingin, Pak Karman mendengar suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Bukan ketukan keras, justru terlalu pelan, seperti orang yang tidak ingin benar-benar terdengar. Pak Karman membuka mata. Istrinya masih tidur, memeluk cucu mereka. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas. Tok, tok. Pak Karman bangkit perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengambil sarung, melangkah mendekati pintu, lalu berhenti. Entah kenapa kakinya terasa berat. "Siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Pak Karman berdiri lama di sana sampai akhirnya ia kembali ke tempat tidur. Tapi ia tahu itu bukan mimpi.
Paginya, ia mendapati sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di depan pintu rumahnya tergeletak seikat rumput segar, rumput ladang, jenis yang biasa ia potong. Istrinya melihatnya dan menutup mulutnya. "Man, itu rumput siapa?" Pak Karman menggeleng pelan. "Aku nggak tahu." Ia tahu ini bukan pemberian biasa. Ini pengingat. Seolah ada yang berkata, "Kami tahu siapa kamu. Kami tahu apa yang kamu lakukan." Hari itu, Pak Karman memilih tidak pergi ke pasar. Ia tinggal di rumah, memperbaiki pagar kecil yang mulai rapuh. Tapi bahkan di siang hari, ia merasa tidak sendirian. Angin sering berhenti tiba-tiba saat ia mengangkat palu. Burung-burung yang biasanya ramai di pohon sekitar rumah menghilang tanpa suara. Menjelang sore, Pak Dulman datang lagi. "Man," katanya sambil tersenyum, "Amu kemarin malam dengar apa enggak?" Pak Karman menatapnya. "Dengar apa?" "Kata orang-orang dari arah ladang ada suara gamelan. Kamu kan rumahnya paling dekat." Pak Karman menelan ludah. "Ah, perasaan saja." Pak Dulman mengangguk, tapi matanya menyipit. "Kalau kamu tahu apa-apa, cerita saja. Kita ini tetangga." Setelah Pak Dulman pergi, Pak Karman duduk lama di teras. Tangannya gemetar. Ia tahu manusia mulai terlalu dekat dengan rahasianya, dan itu berbahaya. Malam itu, mimpi Pak Karman berubah. Ia tidak lagi melihat desa dari jauh. Ia berdiri tepat di tengah-tengahnya. Lampu minyak menyala redup. Orang-orang berdiri melingkar. Tidak ada senyum di wajah mereka. Laki-laki itu berdiri di hadapannya. "Kami sudah memperingatkan," katanya tanpa emosi. "Saya tidak cerita apa-apa," jawab Pak Karman dengan suara gemetar. "Tapi dunia manusia bergerak dengan caranya sendiri," kata laki-laki itu. "Rasa ingin tahu adalah pintu." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Karman. "Saya cuma orang kecil." Laki-laki itu menatapnya lama. "Tetap rendah hati, tetap sederhana, dan jangan pernah kembali ke ladang itu, kecuali kami yang memanggil." "Tapi kalau manusia tahu?" tanya Pak Karman. Wajah laki-laki itu mengeras. "Kalau itu terjadi, yang kami ambil bukan hanya emas." Pak Karman terbangun dengan napas tersengal. Kalimat itu menancap di kepalanya seperti paku. Hari demi hari berlalu dengan rasa was-was. Pak Karman mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Pendengarannya lebih peka. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu sebelum melihatnya. Kadang ia mencium bau tanah basah di dalam rumah, padahal lantai kering. Suatu malam, istrinya berkata pelan, "Man, aku mimpi aneh." Pak Karman menoleh cepat. "Mimpi apa?" "Ada orang berdiri di ladang. Mereka lihat ke arah rumah kita. Terus salah satunya bilang, 'Waktunya hampir habis.'" Pak Karman memejamkan mata. "Kamu ingat wajahnya?" Istrinya menggeleng. "Kabur, tapi rasanya dingin." Malam itu, Pak Karman duduk sendirian di teras. Ia menatap arah ladang yang gelap. Angin berhembus pelan, membawa suara gamelan yang kali ini terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bukan untuk memanggil, tapi untuk mengingatkan. Pak Karman berbisik pelan, hampir seperti doa, hampir seperti permohonan. "Saya nggak mau lebih, saya cuma mau keluarga saya aman." Angin berhenti. Gamelan perlahan menghilang. Namun Pak Karman tahu, ini bukan akhir. Ini adalah tenang sebelum keputusan terakhir. Karena cepat atau lambat, ia akan dihadapkan pada satu pilihan yang tidak bisa dihindari. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada angin yang berhembus, tidak ada suara jangkrik. Bahkan daun-daun di pohon sekitar rumah Pak Karman terlihat diam, seolah dunia sedang menahan napas. Pak Karman duduk di dalam rumah, memangku cucunya yang sudah tertidur. Anak itu bernapas pelan, wajahnya damai.
Istrinya duduk di samping, tangannya menggenggam ujung sarung Pak Karman. "Man," bisik istrinya, "aku nggak tenang." Pak Karman mengangguk pelan. "Aku juga." Sejak sore perasaannya seperti ditarik ke arah ladang. Bukan rasa penasaran, tapi seperti panggilan yang tak bersuara. Dadanya terasa berat, seolah sesuatu sedang menunggu keputusan darinya. Saat jam dinding berdentang pelan menandakan pukul 8 malam, lampu minyak di rumah mereka berkedip keras, lalu padam sesaat. Saat menyala kembali, cahaya di dalam rumah terasa lebih redup dari biasanya. Pak Karman berdiri. "Kamu mau kemana?" tanya istrinya panik. Pak Karman menatap wajah istrinya lama, lalu menatap cucunya. "Aku cuma mau pastikan semuanya selesai." "Jangan, Man." Suara istrinya bergetar. "Aku takut." Pak Karman menghela napas panjang. "Kalau aku nggak datang, mereka yang akan datang." Kalimat itu membuat istrinya terdiam. Pak Karman mengambil bungkusan kain berisi emas itu. Ia memandangnya lama, lalu mengikatnya kembali dengan rapi. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah pelan, tanpa menoleh lagi, karena ia tahu jika menoleh, ia mungkin tak akan sanggup melanjutkan. Jalan menuju ladang terasa lebih panjang dari biasanya. Gelap menelan sekeliling. Saat ia sampai di batas ladang, cahaya-cahaya itu kembali menyala satu persatu. Gamelan terdengar, kali ini lebih lambat, lebih berat, seperti irama penutup. Desa itu muncul lagi, namun tidak seindah sebelumnya. Lampu minyaknya redup, rumah-rumah kayu terlihat kusam. Orang-orang berdiri berjajar, wajah mereka datar tanpa senyum. Tidak ada makanan, tidak ada tikar. Laki-laki itu berdiri di tengah, menatap Pak Karman dengan sorot mata yang dalam. "Kamu datang," katanya. Pak Karman mengangguk. "Saya tidak mau melanggar." "Manusia sudah terlalu dekat," kata laki-laki itu. "Bisikan sudah menyebar." Pak Karman menunduk. "Saya minta maaf." Laki-laki itu menatap bungkusan di tangan Pak Karman. "Apa yang kamu bawa?" Pak Karman mengangkatnya. "Saya kembalikan sebagian." Kerumunan itu bergerak pelan. Ada suara bisik-bisik halus, seperti angin menyentuh dedaunan kering. "Kami tidak meminta," kata laki-laki itu, "tapi pilihanmu menentukan." Pak Karman membuka bungkusan itu. Ia mengambil sebagian besar emas batangan dan meletakkannya di tanah ladang. "Saya hanya minta satu," katanya pelan. "Untuk hidup sederhana, untuk makan, untuk cucu saya sekolah, tidak lebih." Laki-laki itu menatap lama sekali, seolah menimbang bukan emasnya, tetapi hati Pak Karman. "Kamu tahu," katanya akhirnya, "banyak manusia gagal di titik ini." "Aku orang kecil," jawab Pak Karman jujur. "Aku tahu diri." Hening menyelimuti desa itu. Gamelan berhenti total. Lalu, perlahan, wajah laki-laki itu melunak. "Kamu lulus ujian yang bahkan tidak kamu minta," katanya. "Ingat baik-baik, jika suatu hari kamu lupa diri, kami tidak akan datang dengan peringatan." Pak Karman mengangguk. "Saya ingat." Tanah ladang berguncang pelan. Desa itu memudar. Rumah-rumah menghilang satu persatu. Orang-orang lenyap seperti bayangan yang ditarik cahaya. Saat Pak Karman berdiri sendirian di ladang sunyi, emas yang ia letakkan sudah tidak ada. Yang tersisa di tangannya hanya satu potong kecil, cukup untuk hidup sederhana. Ia pulang dengan langkah berat, tapi dada terasa lebih ringan. Di rumah, istrinya menunggu dengan mata sembab. "Man?" suaranya bergetar. Pak Karman mengangguk. Sudah selesai. Sejak malam itu, hidup Pak Karman benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara gamelan, tidak ada mimpi aneh. Bisik-bisik tetangga perlahan menghilang, karena memang tidak ada yang berubah mencolok dari hidupnya. Rumahnya tetap sederhana, bajunya tetap lusuh, tapi cucunya bisa sekolah. Perut mereka jarang kosong. Kadang saat malam sangat sunyi, Pak Karman duduk di teras, menatap arah ladang itu. Ia tidak pernah lagi melangkah ke sana setelah gelap.
Suatu malam cucunya bertanya polos, "Kakek pernah ketemu desa cantik?" Pak Karman tersenyum tipis. "Pernah, tapi tidak semua desa untuk didatangi." "Takut?" tanya cucunya. Pak Karman menggeleng. Bukan takut, tapi tahu batas. Ia mengusap kepala cucunya, lalu berbisik pelan, hampir seperti pesan terakhir. Rezeki paling berbahaya itu bukan yang sedikit, tapi yang bikin manusia lupa diri. Dan sampai sekarang, ladang itu masih ada, terlihat biasa di siang hari, sepi di malam hari. Tidak semua orang bisa melihat desa itu, dan tidak semua undangan seharusnya diterima.